semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Haleluya. Berikan pujian yang paling meriah bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu. Kalau tadi kita menjawab luar biasa Yesus dahsyat. Yes. Itu kita sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hingga hari ini, hingga detik ini kita masih diizinkan memuji namanya, menyembah namanya, memuliakan namanya. Untuk itu Bapak Ibu, mari saya ajak kita semuanya, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, satu minggu lamanya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami Yesus. Engkau melepaskan kami dari segala permasalahan Tuhan. Walaupun Yesus, mungkin antara kami Tuhan merasakan beban yang berat dalam satu minggu ini Tuhan. Tapi kami dapat merasakan Yesus, Engkau tak pernah sedetik pun meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dengan apa dapat kami balas Yesus segala kebaikan-Mu Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Kini kami Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus. Mari Tuhan Kau tuntun kehidupan kami Bapa. Mari Tuhan Engkau arahkan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami Yesus selalu berjalan di rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sadar Bapa, kami manusia berdosa Tuhan. Yang bahkan untuk menyembah-Mu pun kami tidak layak Yesus. Tapi Tuhan, karena kasih
dengan korban puji hadirat Tuhan masuk hadirat Tuhan perhiaskan kekudus hanya di hadapan hadirat Tuhan yang merasakan kedamaian dari hadapan hadirat Tuhan merasakan kedamaian merasakan kedamaian hadapan hadirat Tuhan
dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hanya dalam nama Yesus ada pemulihan. Hanya dalam nama Yesus ada keselamatan yang setiap hari Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Yesus. Pegang tangan kami Bapa, pegang tangan kami Yesus. Karena kami tidak mampu dalam kehidupan kami Tuhan dan kami. Terima kasih Yesus. Masih sedikit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Ada keselamatan. Yang murah, yang untuk berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada
Tuhan, bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa atas kehidupan kami. Nama Yesus berkuasa melepaskan penyembuhan. Nama Yesus berkuasa memberikan keselamatan atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tuntun kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi melompat bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Yesus. Kiranya Tuhan Engkau lepaskan setiap roh kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat memuji Engkau, bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih ada suka cita amin. Di sini masih ada suka cita amin. Di sini masih ada suka cita amin. Dan suka-suka Bapak Ibu, mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan kita yang hebat. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan kita, bahwa kita katakan bahwa Tuhan kita itu ajaib. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita di hadapan Tuhan.
kita mau katakan bahwa Yesus adalah sobat kita. Amin. Kita katakan ada satu sobatku. Kalau kita mau ngomong tentang teman, pasti kita selalu bahagia ya Bapak Ibu ya. Mau nggak ada yang masa-masa mukanya, apalagi Yesus sebagai sobat kita. Kurang bangga apalagi kita. Haleluya. Untuk itu mari kita menari, mari kita bersuka cita di hadapan sobat kita. Amin. Amin. Mari kita berkata Haleluya. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada petugas. Saya persilakan. Kepada petugas saya persilakan. Baik. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan yang saat ini Tuhan. Kami dapat memuji Engkau Yesus, kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan sedikit dari apa yang ada yang pada kami Tuhan. Kiranya Engkau terima Tuhan, kiranya Engkau bersuka-cita Tuhan atas apa yang kami berikan Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Yesus. Terima kasih.
Bahkan kami pulang dengan membawa sorak-sorai. Terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah ya Tuhan. Nyatakan apa yang mencari kerinduan dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat apa yang hamba-Mu sampaikan. Dan kami tolak segala pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu kami, yang mengacaukan pikiran kami, yang mencuri firman-Mu dari pendengaran kami, bahkan yang mengintimidasi setiap kami. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Yang percaya dan siap menentang firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus, kita bersyukur hari ini kita sudah tiba di waktu yang luar biasa, waktu yang sangat indah yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan dan berikan bagi setiap kita. Dan hari ini Bapak Ibu, di mana umat Kristen Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau di gereja lama Bapak Ibu, hari ini adalah Federal Pauli Sirait, betul ya? Ya. Kenapa ya lagu? Cek sarung. Jadi atur dulu sound systemnya. Harus dimatikan dulu dan diorkan lagi. Cek satu. Ya. Baik. Cek satu. Baik Bapak Ibu, dari selingan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu hari ini ya, kita juga bisa memperingati hari kehidupan yang kekal ya. Pak Auli itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, kemarin Bapak Ibu saya melihat ya, baik di Facebook ya, ataupun misalkan juga ada teman-teman saya dosen juga Bapak Ibu, kemarin itu sepi sekali ya, kampus karena memang pergi berziarah atau membersihkan kuburan. Dan saya merenungkan ketika saya melihat ya di posting di Facebook ya, foto-foto ya mereka membersihkan kuburan ya, dan saya merenungkan sebenarnya bukan memperingati orang yang sudah matinya, itu saya ya, tetapi saya mengkaitkan dia di dalam kehidupan saya, yang artinya bahwa ternyata Tuhan waktu ini, hidup ini begitu singkat ya. Hidup ini begitu singkat, dan sampai saya katakan biarlah hidup saya, selama saya masih hidup ini Tuhan pakai saya. Artinya bahwa keberadaan hidup saya saat ini adalah untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kenapa? Kalau sudah mati, sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Jadi ada beberapa makna yang saya maknai Bapak Ibu Saudara di dalam memperingati yang namanya kehidupan yang kekal itu. Yang pertama adalah bahwa kehidupan itu dia berlanjut terus menerus selamanya. Yang artinya bahwa anugerah kehidupan yang
kehidupan kita, anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah diberikan hanya kepada orang yang percaya. Dan tanyakan dalam dirimu, Tuhan, apakah aku ini akan memiliki hidup yang kekal? Ya. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup. Yang artinya adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang yakin kepada Yesus, yang menaruh imannya kepada Yesus Kristus, pasti hidup dan dibangkitkan. Amin. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang saya renungkan, Bapak Ibu, dan juga menjadi perenungan kepada kita pada hari ini, adalah kehidupan yang kekal itu, Bapak Ibu, bukan dimulai ketika sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Tetapi kehidupan yang kekal itu dimulai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mulai hidup baru. Ketika kita masih hidup. Bukan ketika mati. Ujung-ujungnya kita pergi ke kuburan. Kita membersihkan kuburan. Oh, itu kita sedang memperingati hidup yang kekal. No! Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu dimulai ketika kita pertama sekali falling in love with Jesus. Ketika kita pertama sekali bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan, hidup baru. Disitulah awal dari kita memulai kehidupan yang kekal. Amin. Ya. Apa dikatakan Bapak Ibu di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan bahwa barang siapa ya yang percaya kepada anak, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi artinya Bapak Ibu sekali lagi, sikap percaya bukan ketika sudah mati. Bukan ketika ada orang meninggal lalu kita datang menangis dan berdoa, kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosanya, supaya Tuhan menerima dia di hadapan Tuhan. Itu tadi ketika dia masih hidup, bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupan kerohaniannya? Bagaimana imannya kepada Tuhan selama dia masih hidup? Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara yang masih hidup saat ini, itu menjadi perenungan bagi kita, bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, makna daripada memperingati kehidupan yang kekal adalah kehidupan yang kekal merupakan pengetahuan akan Allah. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu ketika kita mengenal siapa Allah. Itu. Jadi bagaimana pengetahuan kita, ya, sejauh mana kita mengenal Bapa, sejauh mana kita mengenal Yesus, ya, itulah makna daripada kita memperingati hidup. Haleluya. Jadi itu Bapak Ibu, ya saya mau meluruskan kita punya pemikiran supaya jangan salah. Yang artinya bahwa memperingati kehidupan yang kekal bukan hanya pada saat minggu ke-3 yang 3. Setiap bulan November. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar tentang Allah yang kita sembah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, memperingati kehidupan yang kekal adalah kehidupan ini Bapak Ibu, ya, menyadarkan kita bahwa hidup ini hanya sementara. Makanya saya tadi sangat diberkati sekali dengan pujian, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kenapa? Bila saatnya nanti aku sudah gak berdaya lagi, oh Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa lagi, aku udah gak bisa ngapain apapun lagi gitu. Ya. Saya teringat orang tua kami, ya papa ya, dia udah usia 75 tahun, udah berapa minggu ini juga beliau tidak ibadah, ya, karena udah berumur, jadi ada satu bawaan kalau sudah tua ya Bapak Ibu, mungkin nanti juga kita akan menjalani itu, ya tanpa sadar, ya kita membuang kecil seperti itu, nggak kita sadari gitu. Nah, jadi sedikit mungkin dia agak terganggu dengan itu, dia sudah nggak bisa melakukan apapun lagi gitu. Makanya ketika kita masih hidup ini, lakukanlah ya sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Lakukanlah, layani Tuhan selagi masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu,
dikecewain, seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya, dimaki, dihina, dicerca, seperti itu. Belajarlah untuk mengampuni. Ya, karena kenapa? Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Ingat Bapak Ibu, ketika ada satu perumpamaan seseorang yang tidak mau mengampuni saudaranya, ya, dia memiliki hutang yang paling besar kepada tuannya, tetapi kawannya itu memiliki hutang yang lebih sedikit dari dia. Dia yang memiliki hutang yang besar diampuni sama tuannya, tapi dia sama sekali tidak bisa mengampuni sesama. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia mendapatkan hukuman. Dia diserahkan kepada algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Jadi apa artinya Bapak Ibu Saudara? Seberapa besar, ya, kita disakiti, ya, seberapa besar hidup kita, ya, diganggarkan, mungkin pun kita berusaha untuk dihancurkan hidupnya, belajarlah untuk tetap mengampuni. Amin. Ya, di dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, karena tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat melihat Allah. Haleluya. Ya, jadi itu Bapak Ibu Saudara, ya, makna daripada kita memperingati kehidupan yang kekal. Ya, marilah sama-sama kita memahami dengan benar tentang hal ini. Haleluya Bapak Ibu, sebenarnya hari ini adalah giliran kami Nafis yang membawa firman Tuhan. Jadi kami tukeran minggu lalu Bapak Ibu Saudara. Karena saya di sini Bapak Ibu belum pulang. Memang akhir-akhir minggu ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa beberapa kali ibadah saya tidak terlihat seperti itu Bapak Ibu. Karena memang satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan, dan saya katakan ini adalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya sedang melanjut kuliah saya sedang mengambil program doktoral atau S3, dan kami sebenarnya adalah hybrid. Ya, di awal itu adalah online seperti itu, tetapi ada beberapa dosen itu mengharapkan offline, ya, tatap muka. Jadi Bapak Ibu hampir setiap minggu, ya, berangkat ke Medan. Kebetulan di USU saya ambil kuliahnya, dan setiap minggu Bapak Ibu, jadi sudah beberapa kali minggu ini tidak ibadah, dan mungkin juga minggu depan nanti tidak ibadah lagi. Ya, bukan berarti tidak ada hati saya untuk beribadah, di sana pun juga saya tetap beribadah. Minggu lalu saya ibadah di GBI Pelita, ya, GBI Pelita. Nah, jadi itu Bapak Ibu, dan hari ini saya tukar jadwal dengan nanti Nafis, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini, kita akan belajar sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya baca kepada kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Saya baca di bahasa Nias ya Bapak Ibu. Nias terjemahan baru saat ini. Bayi mi omasi nasi gulidana andre, mahada iamana disoba gulidana andre. Na mi omasi nasi gulidana, balaf kamo masi amah tuli. Mefefu hada ia disoba gulidana andre, ya ia da fefu hada zomasi tani has disobor.
ba fefu hadia ia ni ila ba somasi ni ohege ba fefu hadia ia ba gulidana andre ni be dede fefu da no sitenga si otarai nama no moroi ba gulidana ulidana ba fefu hadia ia di sobaka kunia somasi dede niha ba sitaya ba niha solo somasi lo balangi ba lete bule sauri sagete faara. Ya, itu dia terjemahan dalam bahasa Nias, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya memberi tema kepada kita pada hari ini adalah larangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ternyata Bapak Ibu ada juga kasih yang dilarang. Ya. Kasih yang tidak diperbolehkan. Apa sih kasih yang tidak diperbolehkan itu? Kalau kita baca di ayat 15 dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, yang tidak diperbolehkan, kasih yang dilarang adalah mengasihi dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengasihi dunia ini. Yang kedua adalah mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Ada dua yang dilarang Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terlarang adalah yang pertama mengasihi dunia ini. Yang kedua adalah mengasihi apa yang ada di dalamnya. Saudara, kata dunia di dalam bahasa Yunani itu adalah kosmos. Bukan rice cooker ya Bapak Ibu, bukan kipas angin ya. Itu merek barang gitu ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah kosmos Bapak Ibu Saudara, yang artinya adalah perhiasan ya, yang artinya adalah alam semesta atau bumi ya, atau manusia, umat manusia, atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang bertentangan dengan Allah. Dan ada lagi artinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab dalam terjemahan lama, di sana dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia ini dan juga harta dan juga barang yang ada di dalamnya. Itu kalau Bapak Ibu punya aplikasi Alkitab terjemahan lamanya seperti begitu. Ya, artinya harta benda di dalam dunia itu jangan engkau kasihi. Ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa artinya larangan mengasihi dunia? Apa artinya larangan mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini? Yaitu Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan dilarang untuk terpikat, untuk terikat, untuk terbelenggu ya oleh dunia. Amin. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan Matius pasal 16 ayat 26, apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Apa gunanya manusia memperoleh segala sesuatu di dunia ini? Apa gunanya manusia memperoleh harta benda seluruhnya yang ada di dunia ini? Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Dia kehilangan nyawanya. Karena gunanya Bapak Ibu sia-sia. Artinya adalah sia-sia kita mengasihi dunia, sia-sia kita mengutamakan harta benda dunia, sia-sia kita mengasihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau pada akhirnya itu tidak akan pernah menyelamatkan nyawa kita. Amin. Itu tidak akan pernah bisa menjamin hidup kita, tidak akan pernah bisa menjamin bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika kita menaruh harapan kita pada harta benda kita, ketika kita menaruh harapan kita pada jabatan kita, pada karir kita, ya, pada gelar kita, itu tidak akan menjamin kehidupan kita, saudara. Jadi jelas bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu dilarang untuk mengasihi dunia. Sebenarnya apa yang ada di dalam dunia? Kenapa harus dilarang Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayatnya yang ke-16. Apa dikatakan di sana? Sebab semua yang ada di dalam dunia
Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging Bapak Ibu Saudara adalah suatu keinginan yang memuaskan daging kita. Suatu keinginan yang hanya untuk kemauan kita sendiri, yang hanya untuk selera kita sendiri, suka-suka saya sendiri. Jangan contoh Bapak Ibu Saudara, bisa makanan Bapak Ibu, bisa minuman, ya, apalagi pakaian, bahkan termasuk seks Bapak Ibu Saudara. Itu adalah keinginan daging. Tetapi dia menjadi dosa Bapak Ibu ketika itu semuanya berlebih. Ya, Bapak Ibu makan, minum sesuatu yang terlarang dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan keinginan daging. Dan segala sesuatu yang berlebih Bapak Ibu Saudara, itu juga tidak baik. Kalau misalkan makanannya enak Bapak Ibu Saudara makan si ahe, ya itu memang enak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berlebihan juga dia akan mendatangkan penyakit. Ya, ada keinginan daging Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita otoritas untuk kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya, di dalam ayat Amsal ya, kalau nggak salah Amsal pasal 23 ayat 2 gitu, kalau tidak salah. Di sana dikatakan bahwa taruhlah pisau di lehermu jika besar nafsumu. Nah, coba kita buka coba. Oh ya betul ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Coba ayat ketiganya apa? Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Jadi terkadang Bapak Ibu Saudara kalau misalkan kita ada pesta, ya, pasti kan begitu ada makanan-makanan dihidangkan dan selain itu juga dihidangkan juga apa itu ya, TN. Tahu TN Bapak Ibu Saudara? Ya, tuh Oliver. Ya, itu juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan sampai terpikat di dalamnya yang akhirnya mendatangkan yang namanya mabuk Bapak Ibu Saudara. Ketika mabuk, ya pulang ke rumah tidak tahu apa-apa lagi apa yang harus dilakukan. Bisa saja dia sampai di rumah iboto fefungsinom. Ya, itu yang akan terjadi. Karena kenapa? Sudah nggak sadar. Ya, tapi saya percaya bapak-bapak di tempat ini ya tidak ada yang suka minum-minum TN. Amin. Amin bapak-bapak. Oh, tidak dijawab. Ya, haleluya. Saya percayalah orang tua gereja Sungai dan Jemaat Solafide ini adalah minumannya adalah air putih saja. Haleluya. Mereka tepuk tangan bagi Allah kita. Itu saudara ya. Kemudian Bapak Ibu, yang kadang juga pakaian kita ya gitu. Itu juga bisa menjadi dia keinginan daging kita juga. Ya pakaian-pakaian yang berlebih, pakaian-pakaian yang minim-minim, yang kekurangan bahan Bapak Ibu Saudara. Dan itu bisa memicu dosa orang lain. Ya. Ketika kita berpakaian tidak selayaknya Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk aja kalau misalkan iman orang itu kuat, tapi kalau tidak, gimana? Ya. Jadi kita membuat orang jatuh di dalam dosa. Ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, keinginan apa lagi yang ada di dalam dunia? Dikatakan di sini adalah keinginan mata. Saudara, sekarang ini sudah serba mudah. Ya. Saudara dan saya tidak perlu lagi datang ke toko untuk belanja. Segala sesuatu sudah serba digital, teknologi. Inilah yang disebut dengan kemajuan. Ya. Kalau tuh komando HP langsung datang COD. Ya. Ketok pintu. Loh, kapan ini dibeli? Saya nggak ada beli ini, saya nggak ada pesan gitu. Mungkin lupa dia karena sudah lama. Tiba-tiba nongol. Sudah lama dia pesan, saking banyaknya yang dia pesan. Nah ini lebih banyak ini di kalangan muda-mudi ini ya. Apalagi misalkan di kalangan mama-mama yang modern. Iya kan? Ya gampang kali gitu, apalagi ada Shopee, apalagi Lazada, ya.
Apa? Iya, Tokopedia. Nggak tahu kan, berarti saya tahu itu keseringan di belanja online. Ya. Karena kenapa? Sekarang Bapak Ibu, ya, media sosial itu dia menawarkan hal-hal yang sangat baik. Hal-hal yang sangat indah dilihat oleh mata. Apapun sekarang Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya secara online. Tidak ada uang, oh bisa kredit. Makanya nanti ada banyak ya orang dia akan terjebak dengan yang namanya utang. Ya. Gitu. Jadi saudara, karena keinginan mata ini loh. Ya. Jadi ini berkaitan bagaimana memuaskan mata kita melihat bagus ya. Gitu. Nah, kayaknya nggak ada di Nias ini, nggak ada di toko di Pasar Yahomu ini. Nah gitu. Kadang-kadang kan kita mau berbeda dengan orang lain supaya ya itu lumrah sih Bapak Ibu. Saya juga kalau misalkan saya beli baju, ya ketika melihat ada yang sama bajunya dengan saya, ya, kadang-kadang kita ya ampun berarti belinya di toko yang sama gitu. Ada rasa apa seperti itu. Tapi bagi saya ya udahlah, ya itu wajar-wajar saja seperti itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pengen punya barang yang branded. Kalau branded, yang apa ya? Bermerek gitu. Ya, nggak mau barang yang murah. Gitu. Tidak mau barang monja. Ya, nggak mau barang monja, tapi mau barang-barang yang bermerek. Suatu kali ketika Bapak Ibu saya datang ke di Mall Podomoro, ngeri kali harga-harga barangnya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di bawah 1 juta. Saya tanya sepatu, ya, ada yang 1.200.000, paling murah 700.000. Manilawe, ya semua itu, hutan tenteng lah sepatuku itu. Karena kenapa? Mahal. Tetapi Bapak Ibu akhirnya saya memutuskan belanja di Petisa. Murah apa dia? Ya kualitasnya bagus Bapak Ibu. Ya pintar-pintar kita juga belanja, ya kan? Cari tokonya gitu, kan kita bisa melihat kualitasnya. Hanya di situ lebih murah, dapat yang 150.000, yang 200 gitu kan. Cantik juga. Jadi orang nggak akan nanya kok, itu sepatu ibu berapa, harga berapa? Nggak ada, nggak ditanya. Ya. Jadi mau pakai sepatu mahal, sepatu yang murah, orang nggak akan lihat itu. Ya. Kan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang ini dunia ini menipu kita. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya nanti Bapak Ibu ketika keinginan mata kita itu terlalu besar sehingga timbullah keinginan untuk memilikinya, sehingga tidak ada uang pun dia paksakan harus ada. Ngutang sana, ngutang sini demi untuk memenuhi keinginan matanya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Semakin besar nanti utangnya kan susah. Rela nggak makan asalkan bisa terpenuhi keinginan mata, asalkan gaya bisa terpenuhi, ya kan? Kita doang olovo, yang penting harus gayanya oke lah, mantap lah gitu. Apalagi kalau misalkan dia lihat kawannya, bagus dia punya ya, lu bakal nah yang dihadang. Di mana dia beli kalung itu ya, yang besar sekali itu, dan di mana dia beli? Pengen aku. Keinginan seperti itu, karena saking pengen yang nggak ada duitnya ya udah beli aja yang imitasi yang mirip-mirip, gitu. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dalam dunia sehingga kita dilarang untuk mengasihi dunia adalah keangkuhan hidup. Ini adalah merupakan sikap bangga yang berlebih Bapak Ibu. Apakah kita tidak perlu bangga? Boleh. Tetapi jangan sampai menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Ya. Mendapatkan sesuatu yang hebat, yang wow, itu adalah anugerah Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan, kesuksesan, promosi, atau misalkan keberhasilan di dalam bekerja, di dalam berdagang, itu anugerah. Tetapi jangan bisa menimbulkan
sombong dari dalam diri kita. Ketika saudara merasa cantik, merasa ganteng, ya anak-anak semuanya sukses seperti itu, pekerjaan begitu diberkati oleh Tuhan, usaha diberkati oleh Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Tapi tetaplah rendah hati. Ya, jangan menjadi orang yang angkuh, gitu. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara ada banyak orang, ya supaya bisa mendapatkan pengakuan. Ya, ada banyak orang, ya untuk mendapatkan kehormatan. Jadi muncullah yang namanya keangkuhan hidup. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika seseorang mengasihi 3 hal ini tadi Bapak Ibu, mengasihi keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup, kalau itu yang sudah membuat orang percaya terjebak di dalamnya, maka apapun akan dia lakukan untuk bisa mencapai keinginannya. Bahkan hal-hal yang jahat pun pasti akan dia lakukan. Ketika dia mau mewujudkan keinginannya itu tidak terpenuhi, ya, padahal keinginannya itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan di hadapan Tuhan. Tetapi karena tadi itu semuanya berlebih, maka berbagai cara dia akan lakukan. Ya. Jangan contoh, ketika dia menginginkan jabatan, dia tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan untuk jabatan itu. Ya. Dia paksa keadaan, maka apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan. Dia akan berusaha bagaimana caranya sebisa-bisanya memfitnah orang untuk mendapatkan jabatan. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kenapa Yohanes menulis ini Bapak Ibu? Supaya orang percaya termasuk kita hari ini tidak terjebak di dalam dunia ini. Sekali lagi tadi saya sampaikan firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki semua yang ada di dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa, kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Lebih baik kehidupan kita sederhana, kita bahagia, kita sejahtera, kita diberkati, kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Dan lebih lagi, hidup kita ya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kenapa sih harus dilarang? Kenapa harus dilarang untuk mengasihi dunia? Apa alasannya? Kita kembali ke ayat yang ke-15. 15b. Sana dikatakan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Itu alasannya Bapak Ibu, kenapa kita orang percaya dilarang untuk mengasihi dunia, dilarang untuk mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Karena kenapa? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang yang mengasihi, mengutamakan dan memprioritaskan dunia. Amin. Tidak ada kasih lagi kepada Bapa. Semua sudah terlupakan. Dan hati-hati Bapak Ibu, kita lebih mengasihi teman kita, ya sesama kita, bahkan teman hidup kita pun melebihi kasih kita daripada Allah. Itu juga tidak benar. Ya. Firman Tuhan berkata Allah adalah pencemburu Bapak Ibu. Dia menginginkan kita dengan cemburu. Yang artinya Bapak Ibu, Tuhan adalah yang prioritas yang paling utama di dalam hidup kita. Amin. Ya. Mengasihi dunia Bapak Ibu Saudara bisa menghilangkan kasih kita kepada Bapa. Jadi ketika orang mengasihi dunia, maka kasihnya kepada Bapa pasti hilang, tidak ada lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya harus bisa memilih. Ya, dan pilihlah mengasihi Bapa. Jangan mencampur aduk kasih kita, mengasihi dunia juga dan mengasihi Bapa juga. Tidak bisa. Saudara harus bisa memilih. Saudara dan saya harus bisa memilih. Dan saya percaya kita semua di tempat ini mengutamakan mengasihi Allah. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, kasihi Bapa terlebih dahulu. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita dilarang untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Kita lihat di ayatnya yang ke-16. Ya.
Yang kedua adalah bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hal yang kedua, kenapa kita dilarang untuk mengasihi dunia, Bapak Ibu, dan apa yang ada di dalam dunia? Yang kedua adalah karena semua yang ada di dalam dunia ini tuh bukan berasal dari Bapa. Ya. Yang artinya yang ada di dunia tadi, Bapak Ibu, bukan hasil ciptaan Tuhan, ya bukan. Tetapi yang tiga hal tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Itu berasal dari dunia. Ya. Yang artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang tidak berasal dari Bapa, segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu tidak akan pernah bisa membangun kehidupan rohani kita. Amin. Tidak akan pernah bisa membangun iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak akan, Bapak Ibu Saudara. Justru kalau kita mengutamakan ketiga hal itu, maka itu saat itu juga akan membuat iman kita jatuh. Akan membuat kita gagal di dalam mengikut Tuhan. Iman dan kerohanian orang percaya tidak akan terbangun oleh ketiga hal itu. Karena kenapa? Itu bukan berasal dari Allah. Itu alasannya, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, apa alasannya? Kenapa kita harus dilarang untuk mengasihi dunia? Ayat 17, Bapak Ibu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, dilarang untuk mengasihi dunia, karena dunia ini akan segera lenyap. Ya. Dunia ini bersifat fana, tidak kekal, Bapak Ibu. Bahkan kita hidup tidak selamanya di dunia ini. Itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini Bapak Ibu ada bertolak belakang. Ya. Orang yang mengasihi dunia, orang yang mengutamakan dunia, maka dia tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Dia akan segera lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Katakan kepada kiri kanannya, lakukan kehendak Allah. Karena kenapa Bapak Ibu? Pada waktunya nanti, ya, ketika Tuhan datang kepada kita, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Lalu kita berdebat lagi kepada Tuhan. Tuhan, bukankah saya setiap minggu khotbah? Bukankah saya melakukan mujizat demi mujizat? Bukankah saya tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh? Ya. Tidak pernah aku melewati jam-jam doaku. Tapi apa kata Tuhan di sana? Enyahlah kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Orang yang melakukan kehendak Bapakku, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, berarti gimana ini, Bu? Berarti kita tidak boleh ada di dalam dunia ini dong. Gak bisa kita makan, gak bisa kita minum, ya, gak bisa kita berpakaian cantik, gak bisa kita pakai emas seperti itu. Tidak, Bapak Ibu. Ya, bukan itu maksudnya. Tadi saya katakan di awal bahwa segala sesuatu yang berlebih, ya, walaupun misalkan makanan itu sangat enak, Bapak Ibu Saudara, tapi ya dijaga, jangan sampai mendatangkan penyakit. Ya, apalagi kita di dunia ini, daging B2 itu Bapak Ibu sangat lezat. Ya, apalagi kalau di sup daging ahifuna itu, enaknya Bapak Ibu. Tapi terkadang Bapak Ibu tidak bisa kita mengontrol. Ya, saya ingat sekali Bapak Ibu ketika saya hamil anak pertama itu, ya, di rumah kontrakan yang sekarang dibangun rumah jaksa, kami di situ.
bilang Tuhan semuanya mendatangkan kebaikannya. Ya. Saya percaya ya mungkin itulah karena tidak menjaga tadinya kan, itu saudara. Kemudian Bapak Ibu, ya kita belajar dari 1 Petrus pasal 3 ayat 3, coba dibuka dulu. Jadi kepada kita ibu-ibu ini ya, ibu-ibu dan para gadis-gadis, ladies and gentlemen, bukan gentlemen, ladiesnya aja. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Terus, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Biarlah perhiasan kita Bapak Ibu sesuatu yang tidak terlihat. Ya, apa itu Bapak Ibu? Iman kita, kasih kita, sikap kita, tingkah laku kita yang menjadi berkat bagi sesama kita. Satu lagi, 1 Timotius 2 ayat 9. Coba. 1 Timotius 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Siapa merasa diri perempuan? Angkat tangan. Perempuan. Perempuan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Maksudnya sih jangan berkepang-kepang, bukan berarti jangan di apa ya Bapak Ibu. Ya, itu jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Terus, tetapi hendaklah ia berdandan dengan apa? Ini dandanan yang benar, perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya Bapak Ibu, ya, makanya kita bersyukur di tempat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang berlebihan. Ya, tidak ada yang datang ke gereja dengan menunjukkan pakaiannya yang mahal. Tidak ada yang datang ke gereja dengan menunjukkan sepatunya yang haknya 15 sen ini. Tidak ada. Ya, tidak ada yang menunjukkan yang dia punya galon emas yang beratnya 1 kilo sehingga dia bungkuk jalan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ya. Di sini semuanya adalah wanita-wanita hebat yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara, janganlah menjadi keinginan kita, tapi biarlah itu menjadi kebutuhan. Ya. Contoh Bapak Ibu, apakah kita ini semuanya kan rindu ya punya mobil kan? Rindu kan? Nah, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara dibedakan apa itu keinginan dengan kebutuhan. Ya. Ketika keinginan itu lebih tinggi Bapak Ibu Saudara, maka itu saya katakan tadi segala macam cara akan dilakukan. Ya. Tapi kalau memang dia butuh, ya, pasti ada saja cara Tuhan untuk dia bisa mendatangkan itu. Amin. Nah, kenapa? Tuhan lihat anakku inilah dia butuh mobil. Kenapa? Ya anaknya sudah 8. Kan berkat juga itu kan punya anak 8 ya, Mama Adit. Ya kan? Gitu. Jadi ketika itu memang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti buka jalan. Itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian misalkan rindu untuk bisa promosi, untuk bisa naik jabatan. Ya. Tunggu waktunya Tuhan, jangan paksakan. Ya. Ada saja nanti waktunya Tuhan, Tuhan akan promosikan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, ini lebih-lebih bagi kita yang bekerja ya di pemerintahan, di swasta, di guru gitu. Karena kan ada jenjang karirnya begitu. Ya, tunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan akan tahu pada saat kapan waktu yang tepat kita membutuhkannya. Amin. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh terpikat dan terikat oleh dunia. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah fokuslah kepada hal-hal atau perkara-perkara yang sifatnya kekal. Ya, Bapak Ibu, kadang ya yang sifatnya sementara itu Bapak Ibu Saudara itu bisa digunakan untuk tujuan yang kekal. Jangan contoh Bapak
sekarang bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita terima itu bisa menjadi berkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Gunakanlah apa yang sudah kita terima itu untuk pelayanan, ya, untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu Saudara, menjadi saluran berkat, ya, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, seperti itu. Jangan contoh di pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara, di tempat kita bekerja, biarlah kita bisa menjadi berkat. Ya, mungkin sesuatu ini ada hal yang salah, ya. Lalu kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, maka kita bisa menjadi berkat, memperbaiki yang salah itu menjadi benar. Ya, jangan juga kita ikut-ikutan menjadi orang yang salah. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan izinkan semuanya itu, Tuhan berkati kita, ya, dengan tujuannya supaya kita bisa menjadi berkat lagi bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita mengasihi dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, tetapi lakukanlah kehendak Allah agar kita tetap hidup selama-lamanya. Satu ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21. Tadi ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan panggil kita. Tapi biarlah hidup kita ini kita perlengkapi mulai dari saat ini, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengutamakan Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Saya mengundang para pemain musik, kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saya lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan saja yang memainkan pujian ini. Katakan hidup ini. Biarkan jemaat Tuhan saja yang memainkan pujian ini, sehingga setiap orang yang musik berdoa di hadapan Tuhan.
Dan satu hal kerinduan hati kami Tuhan, biarlah selama kami masih hidup ini ya Bapa, dalam memakai hidup kami. Temukan kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu. Temukan kami Bapa untuk tetap melayani Engkau. Dan biarlah kasih kami Tuhan Yesus adalah kasih yang tulus, yang sesungguh-sungguhnya mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk kami terima, untuk kami boleh nikmati selama kami ada di dunia ini, itu adalah berkat daripada Tuhan. Tapi tolong kami tidak salah menggunakannya, tapi biarlah kami boleh menggunakannya dan mengembalikannya bagi kemudian hormat dan kemudian dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sungguh benar firman Tuhan yang sangat memberkati kita dalam nilai yang kita miliki. Orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi